Suami selingkuh hati atau suami selingkuh fisik? Ayah yang selingkuh atau suami yang selingkuh? Ini adalah segmen khusus untuk mengenal Mbak Meida lebih dekat. Dan biasanya kan kita melihat Mbak Meida itu dari video-videonya yang menyampaikan materi. Di situ kan kaku, kemudian agak tegas. Oh gitu ya Mbak Meida. Sekarang nggak tegang ya? Padahal ini tegang banget loh. Dan sisi ini saya sangat sedikit sebal gitu ya. Kenapa gitu? Kan supaya orang lebih kenal Mbak Meida itu seperti apa dalam menanggapi masalah-masalah atau pernyataan yang dilemparkan oleh Naya gitu. Jadi biar ketawanya itu asli gitu. Emang saya ketawanya nggak asli. Ini tuh asli dari sana, natural gitu ya. Iya. Kamu jahat banget Naya. Sengaja ya buat saya sebel sama kamu. Oke, Mbak Meida. Untuk mengenal Mbak Meida lebih dekat, Mbak Meida aslinya begini, kita akan bahas tentang perselingkuhan. Selama ini kan Mbak Meida selalu membahas perselingkuhan dari sisi klien. Sekarang kita akan bahas perselingkuhan dari Mbak Meida sendiri. Nah, bagi yang belum mengenal Mbak Meida, Naya akan jelaskan sedikit tentang who is this gitu ya, siapa orang ini. Mbak Meida ini adalah seorang konsultan spiritual rumah tangga, dan salah satu layanan Mbak Meida yang hits saat ini adalah konseling perselingkuhan melalui telepon. Iya. Konseling perselingkuhan ini dilakukan oleh klien yang pasangannya selingkuh, kemudian bingung bagaimana menghadapi pasangannya. Harus dimaafkan dan diberi kesempatan atau berpisah saja. Kalau dimaafkan, langkah apa yang harus diambil untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya dan mengobati luka batinnya? Karena setelah diselingkuhi kan kita pasti sakit hati ya. Iyalah. Serta kita sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Nah, konseling perselingkuhan dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali tergantung tingkat masalah. Dan banyak orang berpikir, buat apa sih saya ikut konseling gitu, curhat doang kok bayar gitu kan. Jangan salah ya. Iya, karena konseling ini ditujukan untuk menggali sumber masalah Anda. Setelah Mbak Meida memahami permasalahan dan penyebabnya, Mbak Meida akan bantu berikan treatment dan terapi khusus agar masalah Anda itu bisa segera selesai. Jadi ini bukan sekedar curhat, konseling perceraian, konseling perselingkuhan. Dan Anda tidak perlu khawatir, biayanya itu terjangkau, bisa dinego ya Mbak Meida. Emang saya jualan apa, panci? Kas kaki. Oke, untuk mengikuti konseling perselingkuhan bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Oke, Mbak Meida sudah siap dengan pertanyaannya? Sudah, dari tadi saya tegang seperti ini, kamu nggak lihat? Oke, pertanyaan pertama. Mudah kok ini pertanyaannya, hanya ada 7 ternyata. Hanya 7 ya? Hanya 7. Tapi membuat saya berpikir keras. Pertanyaan pertama. Ayah yang selingkuh atau suami yang selingkuh? Loh, lah kok jadi ayah? Ayahku udah tua, Naya. Gimana? Ayah yang selingkuh atau suami yang selingkuh? Suami yang selingkuh lah. Suami yang selingkuh aja, kenapa gitu? Iya, kalau suami selingkuh itu orang lain. Kalau ayah itu ayah saya. Oh gitu ya. Jadi gimana kalau ayah saya selingkuh, masa iya saya ngusir ayah saya, kan nggak bisa ya. Terus kebalikannya ya, gimana kalau suami saya selingkuh terus saya harus ngusir suami saya, ya itu saya pertimbangkan lagi gitu. Oke. Jadi karena kalau ayah kan ada hati lain, ada banyak hati lain yang harus dijaga juga, ada ibu dan anak-anaknya, adik-adik saya gitu ya. Kalau suami kan ya cukup Mbak Meida aja ya. Iyalah, cukup saya aja. Oke. Dan itu orang lain bagi saya. Suami adalah orang lain bagi kita ya, Naya. Kamu harus garis bawahi itu. Tapi kalau ini bapak kita, dia yang membuat diri kita seperti ini. Oke. Oke. Jadi lebih pilih itulah ya. Ya. Pertanyaan kedua, suami selingkuh tapi nafkah lahir batin tercukupi bahkan lebih, atau suami setia tapi nafkah lahir batin kurang? Nafkah lahir batin kurang. Suami selingkuh tapi nafkah lahir batin tercukupi bahkan lebih, atau suami setia tapi nafkah lahir batin sering kurang? Mending suami setia. Suami setia. Kalau untuk nafkah lahir, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Kita bisa mencarinya bersama. Gitu. Terus kepuasan batin, kita juga bisa membuat diri kita puas ya, batin kita. Karena bahagia datangnya dari diri sendiri ya. Iya, karena bahagia datangnya dari sendiri.
Kalau ada yang merasa hubungan itu terasa hambar-hambar saja, berarti ada yang salah tuh dari diri kita. Dari gaya hidup kita. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, suami tobat dan tidak selingkuh lagi, tapi Mbak Maida harus mau menerima serta mengasuh anak hasil hubungan gelap. Aduh. Atau suami kumat penyakit selingkuhnya, tapi Mbak Maida tidak perlu mengasuh anak hasil hubungan gelap. Apaan sih kamu ini? Mengasuh anak. Mbak Maida suaminya tobat, gak bakal selingkuh lagi. Tapi Mbak Maida harus mau menerima anak hasil hubungan gelap suaminya. Atau suaminya sering kumat, tapi Mbak Maida gak perlu harus ngasuh anak orang. Kalau saya sih berpikirnya anak nggak bersalah ya. Yang salah itu adalah orang tuanya. Gitu. Kalau saya ya udah lebih baik saya ngasuh anaknya. Dan anak itu nanti kita bisa didik dia baik-baik. Bisa dibentuk ya. Bisa dibentuk karakternya seperti apa, kan dari kecil didiknya. Kalau didiknya udah dewasa ya beda lagi lah. Gitu ya, gitu Naya. Tapi juga harus diingat bahwa darah lebih kental daripada air. Oh, begitu. Iya kan, anaknya tadi anak pelakor. Gimana? Itu sih pendapat Naya. Iya. Kalau saya sih lebih ke komitmen sama diri saya sendiri. Oh gitu. Kalau kita menanam kebaikan, pasti yang dituai juga baik. Wow. Aduh, so bijak ya, so bijak. Ya memang seperti itu. Gitu. Oke, baik, kita terima. Pertanyaan keempat. Gak mau nerima, kamu tekat dari sekarang. Ya gimana keempat? Pertanyaan keempat, suami selingkuh hati atau suami selingkuh fisik? Kenapa selingkuhnya hati? Kan temanya perselingkuhan. Suami selingkuh hati atau suami selingkuh Kalau fisik? nggak semua gimana sih? Nggak boleh Ada harus nggak? pilih salah satu. Which one do you Pilih wanna atau choose? aja deh ya, itu atau. Nggak ada. Aku sih sebetulnya jijik ya dengan selingkuh fisik ya, karena takut kena penyakit juga. Gitu. Dan kalau selingkuh hati, dia kayak munafik gitu, suka sama kita. Jadi saya tuh gak mau memilih semuanya. Harus pilih salah satu dong. Ya lebih baik sih saya selingkuh hati ya. Lebih baik suaminya selingkuh hati ya. Kalau selingkuh hati kan kita bisa tarik kembali simpati suami, kita bisa buat suami bersimpati lagi pada kita, peduli lagi gitu kan. Ya semua macam cara kita lakukan gitu. Kalau misalkan selingkuh fisik kan, bayangkan aja kalau kita tertular penyakit yang menular, dan itu di sini kita juga rugi sendiri, gitu ya. Jadi saya lebih memilih kesehatan, walaupun kesehatan hati dan mental itu juga harus dijaga. Gitu Naya. Selingkuh hati ya. Berarti suami di depan Mbak Maida pura-pura baik, ternyata di belakang itu ngefans dan membayang hatinya itu buat wanita lain gitu. Kalau lebih baik saya nggak tahu daripada saya tahu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan kelima, jika suami selingkuh, lebih pilih menutupi dari keluarga besar dan mengatasinya sendiri atau meminta bantuan keluarga besar suami? Jika suami selingkuh, lebih pilih menutupi dari keluarga besar dan mengatasinya sendiri atau meminta bantuan keluarga besar suami? Kalau saya lebih baik saya tutupi sendiri ya. Gitu. Saya malu kalau orang lain tahu perselingkuhan, ada perselingkuhan di rumah tangga saya. Gitu. Kadang kan ada klien Mbak Maida yang dia memang sengaja menunjukkan itu ke keluarga besar suami supaya minta dukungan dari keluarga besar suaminya. Iya, malah yang lebih saya khawatirkan kalau kita minta bantuan ke orang lain, ya kalau dibantu setulus hati ya. Kalau di situ ada juga klien saya itu yang udah minta bantuan sama keluarga besarnya, tapi keluarga besarnya malah mendukung anaknya selingkuh. Iya, gitu. banyak juga yang kayak gitu ya. Ya, takutnya seperti itu juga. Gitu. Jadi lebih baik saya selesaikan dengan cara saya sendiri. Pakai cincin sakinah sendiri ya. Ya, saya pakainya langsung cincin samara dan sakinah saya pakai semua. Saya yang punya kok. Sampai di kalung-kalungnya juga saya pakai ya. Gitu. Lebih baik saya selesaikan sendiri. Oke. Pertanyaan keenam, atau minta bantuan Naya? Malah nggak bisa bantu. Aduh, Naya, kamu bisa bantu, tapi hanya di luar. Oke, pertanyaan keenam.
Memaafkan suami setelah 1 kali selingkuh dengan resiko suami akan selingkuh lagi, atau tidak memaafkan suami dengan resiko kehilangan hak asuh anak. Aduh. Memaafkan suami setelah 1 kali selingkuh dengan resiko suami bakal selingkuh lagi, atau tidak memaafkan suami, berpisah maksudnya, dengan resiko kehilangan hak asuh anak. Kehilangan hak asuh anak. Emang kamu tahu anak saya usia berapa? Ini kan pura-puranya aja. Ya kalau kalau saya itu berbau sama anak itu bingung Naya. Itu karena anak itu nggak berdosa gitu loh. Pilihannya nggak ada yang lain Naya. Nggak ada. Atau nggak usah milih deh khusus di poin 6. Karena pilihannya terlalu jahat semua bagi saya. Nggak boleh, harus pilih salah satu. Iya, gimana ya? Saya jadi nggak tenang ini hidup saya. Aduh, kalau kamu pilih yang mana Naya? Saya tidak memaafkan suami dan dengan resiko kehilangan hak asuh anak. Biar bagaimanapun juga saya lebih Memilih. mementingkan diri sendiri terlebih dulu. Karena kalau saya sendiri nggak sehat, saya pun tidak akan bisa mengasuh anak saya dengan optimal. Iya. Iya, ada beneran juga sih seperti itu sih. Ya mungkin saya pilihnya sama kayak kamu aja. Oke, lebih pilih berpisah dengan suami dengan resiko kehilangan hak asuh anak. Kan baru resiko, belum benar-benar kehilangan juga. Ya nanti kalau kehilangan saya ambil lagi dong bisa. Saya ibunya. Iya, dikejar ya. Oke, boleh. Oke, pertanyaan ke-7 ini pertanyaan terakhir, tenang saja, santai. Terakhir dan yang sangat menyulitkan. Gampang, selingkuh atau diselingkuhi? Duh, itu lagi. Kamu kemarin juga tanya seperti itu pada saya. Mbak Mida, lebih baik diselingkuh atau selingkuh gitu. Lebih baik selingkuh atau diselingkuhi? Kalau diselingkuhi, saya tinggalkan dia. Berarti pilih diselingkuhi daripada selingkuh. Ya, kalau selingkuh saya kesannya yang salah. Memang salah. Iya, jadi saya nggak mau selingkuh. Gitu. Karena memang itu salah. Memang itu salah, lebih baik diselingkuhi. Ya, Kemudian, saya yang sakit hati, ya bahagia nggak apa-apa, tapi saya tinggalkan dia. Cari kebahagiaan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Maida. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jauh dari perselingkuhan. Sudah ya, kamu sudah cukup membuat saya menderita. Kita tunggu Mbak Maida aslinya begini di lain kesempatan. Oke.